Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna was sifatul aliyah wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana perang medsos, perang udara, pertempuran udara online antara Kiai Haji Imaduddin dengan Ba'alwi. Jadi Ba'alwi pun sudah menyadari pentingnya penguasaan medan online, penguasaan medsos. Ini salah satu strategi tempurnya juga. Terlihat bagaimana gigihnya channel-channel, akun-akun yang mempertahankan eksistensi Ba'alwi. Tetapi ada kecenderungan bahwa framing, opini, agitasi, provokasi, manipulasi, dan sik-sik yang lainnya itu lebih diutamakan ketimbang perlawanan secara data atau keilmiahan atau secara ilmu. Tetapi ada kecenderungan bahwa Ba'alwi ini lebih mementingkan opini di medsos. Framing-framing yang ditujukan untuk menyudutkan Kiai Haji Imaduddin dan pada akhirnya memperolok dan membuli Kiai Haji Imaduddin seolah-olah memang orang bodoh, orang penakut, pecundang dan lain-lain. Tetapi di dunia nyata, Ba'alwi atau Rabithah Alawiyah jarang menggelar sebuah diskusi pun dalam masalah nasab secara serius, bukan di udara alias offline. Misalnya di kampus atau di pesantren-pesantren, mereka jarang sekali membuka masalah nasab ini, diskusi masalah nasab ini dari segi atau perspektif mempertahankan atau meyakinkan masyarakat. Tetapi cukup dengan masifnya tulisan-tulisan, masifnya video-video, masifnya tampilan-tampilan, tayangan-tayangan di media sosial, mereka sudah yakin bisa memenangkan pertarungan udara ini. Kita lihat saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu framingan atau sindiran atau olok-olok yang cukup lama bertahan adalah Imaduddin Al-Kaburi. Yang mana menyebutkan Kiai Haji Imaduddin tidak bersedia berdebat dengan orang-orang Ba'alwi, Rabithah Alawiyah di Banten itu. Padahal ini sebuah strategi bagaimana debat itu harus menghasilkan sesuatu, harus menghasilkan kesepakatan, tidak hanya debat kusir. Kiai Haji Imaduddin bukanlah orang yang bisa diatur-atur atau diakal-akalin. Beliau hanya mau berdebat dengan satu keputusan. Ba'alwi keturunan Nabi atau bukan, ketok palu sah. Tetapi jika hanya debat-debat liar yang hanya menghabiskan waktu dan energi dan ternyata sia-sia, Kiai Haji Imaduddin cenderung tidak melayani seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling heboh sekarang ini adalah perang opini, ngajak debat, ngajak diskusi. Ini diawali ketika Rabithah Alawiyah meluncurkan satu tayangan yang mengundang Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan seperti Haji Roma Irama, Mama Gufron, Menachem Ali dan lain-lain untuk datang ke Rabithah Alawiyah. Mari kita debat.
Ini dari perspektif perang, ini tentu berbahaya. Kenapa? Karena perperangan itu atau pertarungan itu harus dilakukan di markas musuh. Jadi musuh harus datang ke markasnya, tempatnya tertutup, debatnya tertutup, tidak ada yang menyiarkan kecuali channel mereka. Dan ini sudah digembar-gemborkan jauh-jauh hari sebelumnya. Mau datang apa enggak? Ketika Kiai Haji Imaduddin tidak mau datang dengan alasan apapun, maka di framing lah. Nih, tuh kan, dia tidak mau berdebat. Yang katanya 3 hari 3 malam, toh ketika diundang tidak mau. Ini namanya bosi, mental bos, mental kolonial penjajah. Jadi mereka yang berkuasa, mereka yang punya kantor, mereka yang punya gedung, orang-orang yang bermasalah ini diundang. Jadi lebih mirip seperti, Imad lu datang kemari, mau kita interogasi. Masya Allah. Ini akal-akalan licik yang kalau dituruti ya bubrah, ambiar. Kiai Haji Imaduddin bisa diperlakukan, ya bisa dibully, bisa diintimidasi dan lain sebagainya. Bahkan hal-hal keamanan lainnya pun tidak akan terjamin. Siapa yang bisa menjamin? Masuk sarang macan di situ. Ini secara logika sederhana pun bisa difahami bahwa ini sudah enggak benar cara-cara seperti ini. Kalau mau menggunakan cara kolonial, saya ajarkan begini. Sebaiknya Robitoh Alawiyah mengundang jawara-jawara se-Indonesia datang ke kantornya. Ahli-ahli filologi, ahli-ahli DNA, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli nasab, ahli-ahli debat diundang oleh Robitoh untuk satu persatu meladeni Kiai Haji Imaduddin. Tentu saja diupah. Semacam sayembara lah begitu. Kamu inlander, para mukibin, sayembara yang bisa mengalahkan Imaduddin diberi uang 1 miliar. Biar Habib Taufik yang mengumumkan sendiri. Debat dilakukan terbuka, di lapangan terbuka, ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Baru Kiai Haji Imaduddin didatangkan dan meladeni para petarung-petarung itu. Seperti film Jaka Sembung lah begitu. Nah, kalau seperti itu kayaknya Kiai Haji Imaduddin mau. Karena ada filsafah gentle di situ. Tapi kalau tertutup, tidak ditonton orang, keamanan tidak terjamin, diundang ke markasnya, ke sarang macan, wow. Ini nantinya kayak perang di Ponegoro. Diajak dialog, musyawarah, perjanjian dan lain sebagainya, nggak taunya ditangkap. Kan licik itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ajakan ini, undangan Robitoh Alawiyah ini adalah gimmick semata. Strategi opini medsos saja. Dengan tujuan menghasilkan opini Kiai Haji Imaduddin pecundang, penakut, tidak mau berdebat, hanya ngomong saja. Tetapi jauh dari perlawanan secara ilmiah. Itulah strategi Ba'alwi untuk terus-menerus membuat opini, memperolok, membuli dan lain sebagainya agar masyarakat lupa dengan inti dari permasalahan, lupa dengan kajian ilmiahnya itu. Karena apa? Karena memang sudah tidak bisa, mau apa lagi? Masa-masa kegelapan Ba'alwi itu sudah tidak ada lagi yang bisa menjelaskannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana respon Kiai Haji Imaduddin dengan tawaran itu? Ya tentu saja ketawa. Emang gue orang bodoh. Emang gue bisa diakalin gitu aja? No way. Maka beliau membuat sindiran, atau orang-orang beliau membuat sindiran, membuat undangan balik yang merupakan kopi dari tayangan-tayangan Robitoh Alawiyah itu.
dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Sekarang gini aja, ente yang saya undang ke markas saya mau nggak? Bawa tuh pasukan-pasukannya. Saya balik mengundang Ba'alwi untuk datang ke markas saya, silahkan. Itulah jawaban dari Kiai Haji Imaduddin. Dan itu adalah manifestasi dari perang udara ini. Jadi opini dibalas dengan opini. Situ ngundang saya ke markas itu, emang saya orang bodoh. Coba sekarang situ datang ke markas saya dengan tertutup, mau nggak? Masya Allah, ini jadi kayak bocah ini, kayak bocil ini, eyel-eyelan begini. Padahal Kiai Haji Imaduddin nggak suka. Yang disukai ya to the point aja. Dan ini yang ideal. Begini, diskusi satu harus menghasilkan keputusan Ba'alwi cucu Nabi atau bukan, harus ada pengakuan, penyerahan, bendera putih harus diangkat. Hasilnya itu loh, nomor 1. Jadi kalau hanya sebatas debat kusir, eyel-eyelan, kemudian tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, ya Kiai Haji Imaduddin tidak mau. Buat apa? Ibarat tinju itu harus ada yang KO lah begitu. Apakah Kiai Haji Imaduddin yang KO atau Ba'alwi yang tersungkur, ambruk? Itu harus ada TKO, TKO, menang TKO itu harus ada. Itu nomor 1. Maka di Banten itu pun permintaan Kiai Haji Imaduddin adalah harus hitam di atas putih, Ba'alwi menyerah atau tidak. Kalau tidak begitu ya buat apa? Yang kedua, penyelenggara itu tidak boleh salah satu pihak. Harus benar-benar netral dari pengaruh-pengaruh salah satu kubu. Jadi tidak boleh orang ketiga ini memihak salah satu sehingga menghasilkan suasana diskusi yang berat sebelah, jomplang atau tertekan salah satu pihak. Maka tempat yang paling bagus adalah kampus-kampus ternama menurut Kiai Haji Imaduddin. UI, UGM, Unpad, UIN dan lain-lain. Dan disitulah secara gentleman kedua belah pihak berdebat. Dan tadi itu poin nomor 1 itu harus menghasilkan. Ba'alwi perwakilannya ini harus resmi, Robitoh Alawiyah. Dan di hari itu juga menyatakan kita tidak punya data tentang itu. Dan kita nyatakan memang kita tidak tersambung. Sudah beres. Itulah dialog yang ideal dalam tajuk hidup mati. Begitu. Jadi kalau urusan hidup mati itu nggak bisa diatur oleh salah satu pihak. Atau saran saya sebenarnya adalah the battle ini, pertempuran ini harus diselenggarakan di depan pengadilan. Itu yang lebih tepat. Kiai Haji Imaduddin ajukan gugatan bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Ba'alwi harus bisa mempertahankan gugatan ini di depan hakim. Maka pengadilan akan mengundang saksi ahli, pembicara, orang-orang berkompeten, orang-orang ahli, ahli sejarah, ahli nasab, ahli DNA. Semua berdiskusi di sana, berdebat. Pengacara dari Ba'alwi juga berdebat. Pengacara dan Kiai Haji Imaduddin sendiri juga memberikan argumentasinya. 3 hari 3 malam di situ, bahkan seminggu atau sebulan, silakan. Dan nanti hakimnya akan memutuskan mana yang lebih kuat, mana yang lebih punya data, mana yang lebih bisa dipercaya. Maka disitulah tempatnya yang tepat untuk menghajar TKO Ba'alwi. Itu yang tepat. Maka saran saya Kiai Haji Imaduddin mengajukan gugatan itu ke pengadilan dan pengadilan memaksa Ba'alwi agar menghadirinya. Dan disitulah terjadi adu argumentasi yang sah, yang legal secara hukum dan berakibat hukum. Masalahnya mau nggak Ba'alwi seperti itu?
Orang diskusi biasa aja tanpa pengadilan banyak dihindari, seperti di UIN kemarin sudah mau ada diskusi yang ilmiah tetapi pihak UIN membatalkan dengan alasan keamanan, ada ancaman dari sana sini kalau jadi digelar. Itu kan sudah tidak kondusif namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam perang medsos ini kita harus jeli. Jangan sampai terprovokasi, jangan sampai terhipnotis oleh opini-opini, manipulasi oleh pihak Ba'alwi. Harus fokus pada data. Kita harus fokus pada data dan pada logika yang masih orsinil. Tidak dipengaruhi oleh doktrin-doktrin, halusinasi, ancaman-ancaman kualat dari pihak Ba'alwi. Itu senjata mereka. Karena selama ini memang dikit-dikit su'ul khotimah. Kasihan udah tua. Kasihan di akhir hidupnya. Ya itulah kekuatan-kekuatan Ba'alwi yang sekarang digunakan, yaitu doktrin, kemudian ancaman-ancaman kualat, kemudian opini-opini, framing-framing, manipulasi-manipulasi yang sebenarnya jurus terakhir untuk menutupi kekurangan data dari mereka itu. Mudah-mudahan perang medsos ini bisa dimaklumi oleh para netizen. Dan netizen bisa menyeleksi, memutuskan mana yang sebenarnya berbasis ilmiah, mana yang sebenarnya berbasis opini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.